Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di Dialog Digital. Balik lagi di Siniar Kita, tempat ngobrol santai tapi insightful soal dunia digital. Nah, tema yang kita bahas hari ini tuh bisa dibilang tema yang cukup menarik. Kenapa? Karena kita bakal ngebahas tentang literasi digital dalam perang melawan hoax. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang bisa dibilang cukup keren karena awalnya beliau bekerja di suatu media di televisi. Lalu sekarang beliau bekerja di Kehumasan, lebih tepatnya di Kementerian ATR dan BPN. Gak usah lama-lama, mari kita sambut aja Kak Ella Devianti. Halo Kak Ella. Halo. Dulu kakak nih kerja full di media TV lah. Terus sekarang tuh lompat nih jadi humas di kementerian. Nah aku tuh pengen nanya nih Kak. Kira-kira kakak bisa nggak ceritain pengalaman kakak? Nah kalau ini pengalaman hidup kakak yang sama bekerja di dunia digital. Ini ya step by stepnya gitu Iya ya. betul. Jadi sebenarnya kuliah S1 saya itu dulu kesehatan. Oh Gitu. kesehatan jauh Karena di banget ya masa-masa Kak. itu masa-masa itu kan yang kelihatan keren itu kan ASN, nakes gitu kan. Cuma memang dari kecil itu saya lebih tertarik sebenarnya ke jurnalistik. Oh. Gitu. Jadi tiap kali orang tua bawa koran gitu saya Kakak baca baca. sampai habis gitu. Nah, kemudian saya berpikir selain kuliah kita harus ada sesuatu yang hobi Iya, yang kita jalankan betul. gitu. Nah, akhirnya saya masuk di pers kampus. Kalau di UI kan namanya Suara Mahasiswa. Nah, itu di situ saya sempat jadi pemimpin umum juga yang kata 9. Nah, dari pengalaman itu kemudian saat lulus saya pede melamar ke Sebuah media. Oh, sebuah gitu. media. Dan akhirnya alhamdulillah saya lolos di TV One. Oh, langsung lolos di TV One sebagai Ya ada beberapa jenjang lah, tapi kemudian lolos di TV One dan betah di situ. Itu berapa tahun? Lebih dari 10 tahun. Itu bukan betah lagi ya. Dijadikan rumah. Rumah kedua. Tapi kemudian move on ke Net TV. Ada gonjang-ganjing karena ada disrupsi teknologi gitu kan. Saat itu media-media mainstream itu sudah mulai terkalahkan dengan media-media sosial, terkalahkan dengan dialog-dialog di netizen di akun-akun mereka masing-masing. Betul. Gitu kan. Terus ada muncul homeless media yang terlihat lebih provokatif, lebih bergerak sendiri ya. Nah itu akhirnya kemudian saya berpikir untuk saya nggak bisa lepas dari dunia penulisan jurnalistik gitu kan. Ya akhirnya mencoba untuk switch karir ke kehumasan dan alhamdulillah bisa Sampai sekarang betah. Nah Kak, kalau dari sudut pandang kakak nih Kak, sebagai pegiat literasi digital, apa sih hal yang paling mendasar yang ya masyarakat tuh harus pahami lah, biar kita tuh nggak mudah terpengaruh sama informasi-informasi yang salah. Apalagi kan tadi temanya kan tentang hoax ya Kak. Nah kalau misalnya dari kakak nih, yang pegiat literasi digital, ada tips gak? Sebenarnya kita panduannya sudah ada ya, sudah cukup jelas. Digital Literacy Framework dari UNESCO itu sudah menyebutkan kita tuh jangan hanya memiliki gadget, jangan hanya memiliki smartphone, tapi kita juga harus cerdas gitu. Salah satunya memiliki critical thinking. Nah, proses menuju critical thinking itu seperti yang saya bilang tadi, kita mengalami dulu, kita membiasakan diri dulu dengan dunia digital. Jadi jangan antipati ya. Gitu, kita mengalami dulu, kita melihat, membiasakan diri, kemudian kita mengamati. Proses keduanya adalah kita mengamati bagaimana sih polanya. Betul. Nah, kalau di dunia digital terutama di media sosial kita kan mengenal algoritma. Ataupun itu. Dan sekarang sudah semakin canggih loh. Jadi algoritma itu dulu kan berdasarkan like, komen, dan share. Iya betul. Kalau sekarang kita melihat lebih dari 3 detik aja, itu sudah masuk dianggap sebagai tertarik, potensi ketertarikan. Nah, kemudian dari si mesin algoritma itu akan menjejali kita dengan sepertinya mungkin 10 ya, minimal 10 video yang serupa. Yang berkaitan. Betul. Nah, kalau kita masih tetap tertarik dengan 10 video serupa itu, maka udah fix dari mesin algoritma itu menganggap bahwa kita tertarik dengan video itu. Nah, terus kalau misalnya tadi kan kakak kita tuh ngebahas soal algoritma dan lain-lain. Nah, kakak ada nggak caranya biar kita tuh bisa ya setidaknya nggak terlalu terpaku sama algoritma, kita bisa kontrol lah algoritma itu sendiri. Apa ada tipsnya? Yang pasti itu kita riset ya, kita hapus history, gitu kan, terus kemudian diinstal ulang aplikasinya, gitu. Terus ada juga beberapa tips, misalnya kita cek tuh di aplikasi apakah kita memberikan izin untuk suara, untuk mengambil gambar, telepon dan sebagainya. Itu juga penting. Itu juga penting. Iya, karena
Kalau kita memberikan izin itu, berarti tanpa kita harus akses, tapi saat kita ngobrol begini, terus ada satu kata kunci, ada satu kata kunci yang menurut dia itu menarik, dia terus akan mengeluarkan itu. Oh, berarti makanya kalau misalnya kita lagi ngobrol nih, gue tertarik nih pengen beli sepeda, nah itu rekam, otomatis kita nyari di aplikasi belanja dan lain-lain itu bakal sepeda mulai. Iya, misalnya kita buka sosial media tiba-tiba muncul orang bersepeda, gitu. Iklannya juga sepeda. Udah secanggih itu sekarang algoritma itu. Jadi kita memang benar-benar harus terus update informasi. Jadi nggak cuma kita pakai, tapi kita juga memahami dan belajar terus apa itu teknologi. Jadi seperti yang tadi ditanyakan soal AI, pendapat saya ya kita harus menyelami AI itu seperti apa, cara kerjanya seperti kita apa. Kita harus paham ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa kita tidak disetir oleh teknologi itu, tapi kita yang mengerti. Kita yang mengerti ya. Itu tujuan kita mempelajari teknologi. Jadi kesimpulannya banyaklah membaca karena literasi itu penting banget. Terus nih Kak, ada pesan nggak Kak buat pendengar ataupun pengguna digital, terutama tuh Gen Z nih kayak aku, buat lebih kritis dan bijak? Ya pertama itu tadi ya, kita kembali lagi pada framework tadi bahwa sebelum kita membagikan sebuah konten, ya sebaiknya kita endapkan dulu minimal 10 detik lah. Sebelum kita like, sebelum kita share, sebelum kita komen, kita endapkan dulu, kita pikirkan apakah ini layak untuk di-share, apakah ini sudah benar-benar informasinya valid gitu. Nah, hal sekecil misalnya ya, sekecil logo aja gitu. Seorang penipu itu kan misalnya dia bisa bikin seolah-olah itu seperti bukti misalnya transaksi bank gitu kan. Tapi bagi orang yang kritis dia akan bisa melihat bedanya. Ini logonya tidak seperti logo resmi gitu. Nah disitulah titik kritis dari analisis kita sebagai pengguna media, netizen gitu, untuk kita melihat apakah ini informasinya benar-benar bisa dipercaya. Dan efeknya jadi meminimalisir dengan yang namanya tuh kasus penipuan dan sebagainya juga ya. Betul. Nggak ada ruginya kalau kita belajar itu. Malah itu untung banget. Betul. Jadi intinya kalau apapun yang berita ataupun suatu informasi, kita tuh pertama harus riset lagi, lalu kita juga harus kritis lagi ya kayak pahamilah dengan isi beritanya itu, baru terus kita pikirin dulu 10 detik apakah ini layak untuk di like, di komen ataupun di share. Betul. Jadi sebelum sharing kita harus saring. Oke, jadi sebelum sharing saring. Nah Kak, aku juga mau nanya nih, kesalahan yang paling sering tuh Kakak lihat ketika masyarakat tuh menerima atau membagikan suatu informasi di internet ataupun di media sosial tuh apa Kak? Terlalu cepat. Ya, orang itu kalau misalnya sebelum 3 detik pertama itu pasti ada bawah sadar yang bermain di situ, gitu kan. Jadi misalnya melihat nih, hanya headline aja, terus kemudian dia ini bener nih, terus langsung buru-buru share. Tanpa menelaah lebih dulu, tanpa kemudian cross check ke sumber yang lain dan sebagainya. Nah, itu kesalahan fatalnya di situ. Kakak tuh lebih ke arah pro atau kontra dengan AI ini? Nah, kalau dari awal saya bilang adalah mari kita jalani, mari kita selami. Berarti apapun teknologi itu yang terbaru, kita harus berusaha untuk membiasakan diri dengan itu. Oh iya, gitu. Karena Termasuk teknologi AI. Berkembang. Betul, termasuk AI. Jadi jangan kita antipati dengan AI, kemudian kita berada dalam filter bubble kita sendiri, gua kita sendiri, pada akhirnya kita ketinggalan gitu. Jadi jadikan teknologi itu sebagai alat, sebagai asisten kita, sebagai alat bantu kita gitu. Nah, kalau sebagai pemerhati komunikasi digital, menurut Kakak tantangan terbesar terkait etika informasi dan misinformasi yang Kakak amati di ruang digital itu tuh apa aja sih Kak, di ruang lingkup digital? Ya, etika ini kan masuk dalam framework ya, framework literasi digital dari UNESCO gitu. Jadi memang masih banyak netizen kita yang belum memahami apa itu etika di ruang digital. Iya, jadi mereka asal aja nyebarin suatu informasi. Betul, mereka merasa bisa bersembunyi di balik anonim, lalu menyebarkan informasi-informasi
palsu, lalu kemudian propaganda, Iya. misinformasi, disinformasi begitu, dan mereka merasa bisa lepas dari Mas itu kayak ya gitu. udahlah mereka nyebar, ya mereka nggak tahu ini siapa yang nyebarin. Padahal efek dari berita-berita palsu itu kan luar biasa ya. Betul. Bahkan di yang beberapa waktu lalu di Aceh kalau nggak salah itu Iya. sampai menimbulkan korban jiwa kan. Ada informasi hoax soal tsunami Heeh. dan akhirnya orang-orang panik, ada yang satu yang sakit jantung dan akhirnya Oh, meninggal. Iya, itu jahatnya hoax itu seperti itu. Nah Kak, aku mau nanya nih, ya bisa dibilang ini pertanyaan akhir, nggak akhir-akhir banget sih, last but not least. Selama kakak berkecimpung di dunia jurnalisme, humas, dan sebagainya ini, kakak ada nggak pengalaman yang paling memberi pelajaran penting soal bagaimana informasi itu bekerja, Kak? Lumayan banyak sih, tapi bentar saya pikir dulu ya, ini kira-kira boleh nggak ya di spill gitu. Boleh kayaknya, kita sensor nanti. Ya kita kalau misalnya ada ini sensor dikit ya tit gitu. Dan yang cukup menegangkan gitu ya, itu terkait dengan ini isu yang mungkin teman-teman juga sedikit banyak tahu ya. Jadi ada ramai dibicarakan bahwa Pak Menteri ini gitu, Pak Menteri ya gitu, Pak Menteri ini ingin menyita tanah telantar milik masyarakat. Oke. Nah, narasi itu kan beredar luas gitu ya. Nah, itu terus kemudian akhirnya dijelaskan kan. Nah, kita membuat klarifikasi dan sebagainya. Kemudian ditegaskan lagi oleh Pak Menteri. Maksudnya adalah begini gitu. Nah, di session kedua ini gitu, media massa tuh sudah mulai netral gitu. Karena sudah paham kan bahwa yang dimaksud dengan tanah telantar itu khusus HGU. Bukan SHM milik masyarakat gitu, tapi HGU itu kan sebenarnya tanah negara, lalu kemudian konsesinya diberikan kepada pihak swasta. Nah, tapi dengan persyaratan tertentu, kalau dari pihak swasta itu tidak bisa memenuhi syarat itu, ya bisa dibalikin lagi, dicabut lagi oleh negara, kan seperti itu. Berarti nggak salah. Nggak salah sebenarnya, cuma kan framing dicabut kata HGU-nya itu kemudian membuat imajinasi liar di masyarakat gitu kan. Jadi menganggap bahwa berarti tanah telantar kebun di sebelah saya bisa dong disita negara gitu. Padahal dia SHM ya kan. Nah, kemudian balik lagi ke session kedua saat Pak Menteri itu menegaskan bahwa ini adalah HGU ya kan. Nah, kemudian media sudah mulai netral. Ada satu bukan satu media sih, maksudnya satu jaringan gitu ya, satu jaringan media yang dia tetap pada narasi yang menyudutkan. Jadi tanah HGU-nya nggak dijelasin, masih tanah malah ditulisnya tanah rakyat. Luar biasa ya. Iya. Jadi framingnya tuh sudah kelihatan banget gitu. Ada yang approach itu menanyakan ini kenapa gitu, kenapa masih menggunakan framing seperti ini. Nah, ini Sang Menteri. Nah, dijawab katanya maaf ini perintah atas. Nah, akhirnya kan kita menelusuri gitu, karena atasan ini siapa, latar belakangnya bagaimana, dan ternyata memang terindikasi bahwa atasan ini memiliki tanah HGU. Jadi dari situ saya belajar bahwa selama ini kan kita selalu dibilangin bahwa ya kalau mencari informasi kita cari di sumber terpercaya. Jadi itu adalah media besar gitu. Tapi media besar sendiri ternyata tidak terlepas dari framing. Dan framing itu bisa jadi motivasinya adalah ekonomi politik media. Itu plot banget. Ya solusinya akhirnya dari pihak medianya mengakui. Karena media itu kan terikat dengan kode etik jurnalistik kan. Mengakui dan akhirnya mengganti judulnya. Mau nggak mau ya? Kalau nggak ya bisa kita tuntut kan. Iya, apalagi bobo nomor masyarakat. Betul. Oke Kak, rasa kita tuh udah banyak hal yang udah kita bahas, mulai dari pentingnya literasi digital, terus hoax, dan juga tentang algoritma. Tapi karena waktu yang terbatas, sepertinya kita nggak bisa berlama-lama lagi Kak. Aman. Aku Muhammad Rifa Pedrosa dan Ella Devianti. Kita pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.